bahwa dunia hari ini ada yang hilang, yaitu adalah al-insaniyah, kemanusiaan, humanitarian. Satu negara ingin terlihat, nampak lebih hebat dari negara lainnya, ingin menguasai negara lainnya. Mereka lupa kalau satu manusia dengan manusia lainnya itu bersaudara. Yang ada hanyalah persaingan teknologi, yang ada adalah persaingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Padahal semua manusia kulluhum min Adam wa Adam min turab, bahwa mereka semuanya itu adalah satu saudara dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu semuanya dari debu. Ini yang dilupakan. Makanya kata seorang pakar Islam, al-insaniyah qabla tadayyun, kita harus menomorsatukan kemanusiaan sebelum agama. Kadang-kadang agama menimbulkan konflik antara satu agama dengan agama lainnya, bahkan antara pemahaman satu agama di dalam satu agama itu kadang-kadang ada konflik. Maka konsep kita di dalam memandang peradaban yang akan datang, al-insaniyah, kemanusiaan, humanitarian harus didahulukan, kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang kasih sayang akan disayang Tuhan. Sayangilah orang yang ada di bumi tanpa mengenal adat istiadat, suku, agama, kepercayaan, ekonomi. Yarhamkum man fis sama, maka Allah akan menyayangi kalian. Ini hadis namanya, dikenal oleh ahli hadis dengan al-hadisul musalsal bil awwaliyah. Jadi ini hadis musalsal yang dari Rasulullah kemudian diberikan kepada Abdullah bin Amr, huwa awwalu hadisin sami'ahu min Rasulillah. Awal hadis yang diterima Abdullah bin Amr dari Rasulullah adalah hadis rahmah. Kemudian ke muridnya, sampai ke Ibnu Uyainah, sampai ke guru saya, itu semuanya menerima hadis pertama itu hadis musalsal bil awaliyah ini. Apa itu hadis musalsal? Hadis yang diriwayatkan rab'ul hadisi ala halatin wahidah, menyambungkan sanad hadis sampai Rasulullah ala halatin wahidah, dengan satu keadaan, yaitu keadaannya adalah semuanya diawali dengan kalimat hada awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Saya mendapat hadis musalsal ini dari guru saya, Syekh Zainal Muttaqin Al-Bantani. Dia mengatakan qala syaikhi summa dzakara hadzal hadisa summa qala wa hada awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Dia mendapatkan dari gurunya Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani juga mengatakan hadza awwalu hadisin sami'tuhu min syaikhi. Saya mendapatkan dua jalan jalur hadis rahmah ini. Yang pertama tadi dari Syekh Zainal Muttaqin Al-Bantani, yang kedua dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani dari Iskandaria, Mesir. Saya bertemu dengan beliau, beliau mengijazahkan hadis musalsal ini kepada saya. Dia mengatakan wa ada awwalu hadisin sami'tuhu min Syekh Abdul Hayy Al-Kattani wa huwa yaqulu hadza awwalu hadisin sami'tuhu min Syekh Abd Ahmad Al-Ghumari ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya para ahli hadis itu mendapatkan hadis pertama itu bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang haji, tapi tentang rahmah,
tentang kasih sayang. Apa artinya? Kita disuruh untuk saling menyayangi semua orang, termasuk PWI dibentuk ini adalah karena rahmah, karena cinta, karena kasih sayang kepada manusia yang dijadikan budak oleh manusia lainnya, yang bertentangan bukan hanya dengan insaniyah fil Islam, tetapi juga bertentangan dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab ini, Gus Nanang? Artinya semua manusia harus kita pandang sama, dengan kehormatan yang sama, dengan kemuliaan yang sama. Yang beradab semuanya harus dimuliakan. Tidak boleh karena dia hanya seorang tukang es teh, kemudian orang yang banyak duitnya merasa lebih mulia dari seorang yang berdagang es teh. Betul apa tidak? Itu bukan ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo berdasarkan cinta. Betul apa yang dikatakan oleh Gus Abbas tadi, bahwa kita dijajah ratusan tahun, tapi ketika penjajah itu hilang, Islam dan budaya Indonesia ini tidak hilang. Kenapa? Karena Islam dan budaya Indonesia, budaya Nusantaranya menyatu. Bahkan bahasa Belanda saja itu tidak menjadi bahasa mayoritas, kata-katanya diserap oleh bangsa Indonesia. Hanya beberapa kata dari bahasa Belanda yang tersisa. Anduk itu bahasa Belanda, hordeng itu saja. Tetapi coba lihat di Malaysia, ketika Malaysia dijajah oleh Inggris, bahasa Melayu sekarang tidak mempunyai jati diri. Kenapa? Karena bahasa Melayunya 3 kata, bahasa Inggrisnya 6 kata. Tetapi Indonesia dijajah oleh Belanda, bahasa Melayu masih bisa kena oleh bahasa Belanda, tapi bahasa Jawa sama sekali tidak bisa diinfiltrasi oleh bahasa Belanda. Bahasa Sunda tidak bisa dimasuki oleh suku kata bahasa Belanda. Bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Lombok, semuanya punya bahasa daerah, dan bahasanya mereka semua tidak bisa dikalahkan oleh bahasa penjajah. Wali Songo menyebarkan agama Islam bukan hanya dengan otak, bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan basirah, dengan mata hati. Seakan-akan para leluhur kita itu, Wali Songo itu, mengetahui bahwa jika syariah lebih dikedepankan di dalam bagaimana menyebarkan Islam, maka kekuatannya akan hanya di permukaan saja, hanya artifisial ansih. Tetapi cara Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di Lombok, di Papua, juga menyentuh aspek-aspek tradisi, aspek-aspek budaya. Bukan hanya membangun agama, tetapi juga membangun budaya. Inilah kekhawatiran perjuangan Wali Songo Indonesia. Ada hari ini bukan ajaran Wali Songo mendominasi mimbar-mimbar Wali Songo, mimbar-mimbar Rasulullah, kemudian mengajarkan Islam sebagaimana Islam yang mereka kenal, tanpa cita rasa budaya sama sekali. Kalau tidak bid'ah, haram. Ada juga yang menyebarkan agama Islam hari ini dengan ajaran-ajaran kastanisasi, seakan-akan di dalam Islam itu ada kasta. Padahal Rasulullah telah mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyada illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan orang Arab di atas orang ajam, tidak ada orang kulit putih kepada mereka yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam di atas yang berkulit putih, illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka PWI hadiran itu kalau
nyombongan ya kita lebih baik dari orang yang hari ini merasa hebat. Dari apanya saja, dari leluhur kita jelas. Kerajaan Salangkandagara jelas, kerajaan Banten jelas, kerajaan Pajajaran jelas, orangnya ada, sejarahnya ada, batu bertulisnya ada. Kerajaan Singosari jelas, kerajaannya semuanya jelas, terdata, ada. Nggak ada bukti fisik di zamannya yang dapat membuktikan keberadaan mereka. Fisik di zamannya yang dapat membuktikan keberadaan mereka. Nasab sejarah mereka ditulis 550 tahun setelahnya, kemudian dijajakan kepada kita untuk mempercayainya, dan dengan itu mereka merasa lebih tinggi dari kita. Ini masalahnya. Siapa leluhur mereka yang ikut berdarah-darah dalam perjuangan merebut kemerdekaan sebelum menyebarkan agama Islam? Kok tidak menyebarkan agama Islam, kemudian bikin-bikin makam palsu yang seakan-akan makam palsu ini yang menyebarkan agama Islam di Temanggung? Nggak bisa, Kiai Zainuddin. Kalau ada makam-makam palsu begitu, tolong lapor sama RT, walaupun ketua kabupaten lapor sama RT. Jangan kayak Madiun, gagah perkasa, main hajar saja. Akhirnya dilaporin itu saudara-saudara kita di Madiun. Lapor sama RT, lapor sama RW, lapor sama Kapolsek, lapor sama Danramil, Babinsa, bikin berita acara dengan tokoh-tokoh bahwa ini betul. Berdasarkan saksi-saksi tidak ada makam seperti ini. Tidak ada orang dulu di kampung ini bernama Habib Anu bin Yahya. Maka kemudian baru ada berita acaranya bareng-bareng. Jangan ketua PWI dulu, dimohon Kapolsek dulu yang mantek. Silahkan demi kehormatan Bapak Kapolsek untuk memantek terlebih dahulu. Setelah itu, setelah Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil yang ketiga lurah. Biar kalau ada apa-apa mereka dulu tuh. Nanti terakhir baru ketua PWI. Nggak usah pakai palu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inilah. Jadi kita di dalam menjaga budaya harus berbudaya. Tidak boleh kita menjaga budaya tapi dengan gerakan-gerakan anti budaya. Kita amar ma'ruf dengan gerakan-gerakan yang ma'ruf. Tidak boleh kita amar ma'ruf dengan gerakan-gerakan yang mungkar. Maka lihat di dalam logo PWI, hayuning apa ini? Memayu hayuning buana ambrasta dur angkara. Apa artinya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Memayu hayuning buana. Kita memperindah dunia yang memang sudah indah. Dunia ini sudah indah, PWI hadir untuk lebih memperindahnya. Ambrasta durhangkara, tetapi apabila ada kemungkaran, ketidakadilan, pembelokan sejarah, PWI harus hadir di sana demi anak cucu kita. Dan yang perlu diingat oleh PWI, Kiai Nanang, Kiai Zainuddin, bahwa PWI lihat di anggaran dasarnya. Jangan kita bergerak tanpa tahu anggaran dasar. Bahwa satu, PWI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam akidah berdasarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Artinya apa? Gerakan PWI tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum negara dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Kiai, kenapa bukan pilih Pak Prabowo? Kenapa? Sudah ditandatangan oleh penunggu gunung 10 Jawa bahwa yang akan jadi presiden Prabowo, kata orang itu. Terus tapi para penunggu gunung-gunung sejawa sedang cinta sama Kiai Imad. Kalau Kiai Imad nggak berubah, maka tanda tangannya yang akan diberubah, yang didukung Kiai Imad yang akan menang. Sampai begitu. Kata saya, ada syaratnya enggak? Ada syaratnya. Syaratnya 3. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kalau ini tidak,
maka yang jadi presiden Prabowo. Ya kita ini kan orang pekih itu berdasar hadasiyah. Hadas itu berdasarkan dalil aja, mana buktinya. Tetapi pada waktu itu saya ngikutin aja, syaratnya saya penuhi. Yang dua, yang satu tidak bisa dipenuhi oleh teman saya, akhirnya ya tidak bisa dirubah. Prabowo tetap jadi presiden, harus kita dukung sampai 5 tahun, karena Bapak Prabowo yang dipilih oleh para penjaga Nusantara. Wah ini halu nih Kiai Mat. Ya ini malah lagi cerita halu dulu, karena apa, cerita-cerita apa namanya, dalil-dalil kan udah selesai. Balawi udah pik, bukan cucu Nabi, dia nggak bisa lagi bawa dalil, nggak bisa dia. Udah ditantang-tantangin tuh sama orang-orang, berani nggak debat dengan Kiai Mat, melempem baik. Yang suruh di depan itu orang-orang kayak Kori tuh yang macam-macam. Kalau ada acara begini bikin kerusuhan, paling begitu doang, lama-lama ditangkap polisi juga tuh orang begitu, lama-lama ditangkap polisi. Kenapa? Karena dia mengganggu acara orang lain. Pengajian itu dilindungi undang-undang, dia ganggu. Kalau polisi kesel itu bisa ditangkap itu Pak Kori itu. Orang lagi ngaji Gus Abbas kemarin disuruh pulang, dilempar-lemparin. Itu kalau polisi sudah kesel orang-orang begitu, ditangkepin karena sudah melanggar undang-undang Indonesia. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu intinya Bu ya. Ibu ini keturunan ke atas orang mulia-mulia Bu. Jangan rendah diri kepada orang-orang begituan. Mereka bukan siapa-siapa, mereka tidak lebih mulia daripada kudungnya ibu-ibu. PWILS punya kaos yang keringetan itu lebih mulia dari seluruh jubahnya para Balawi. Lebih mulia orang-orang Nusantara, orangnya jujur, sopan santun, nggak enakan sama orang. Orang-orang begitu itu berpahala. Kiai tadi, Kiai itu, Kiai Ibrahim nih, biasanya kalau bukan acara begini, mimpin tahlilnya panjang. Saya tahu kenapa Kiai kita itu begitu nggak enakan. Nah, ini lagi acaranya banyakan orang, udahlah, yang cepet aja supaya kebagian waktunya, supaya nih dari Banten tamu kita ngomongnya banyak. Saya berharap baca dikirnya banyak supaya saya ngomongnya sebentar. Ternyata ma'rifatullah orangnya itu nggak enakan. Itulah orang Jawa. Orang Jawa itu nggak enakan, aslinya orang Jawa itu nggak biasa nyaci orang. Kita ini sekarang nih ngomong-ngomong kejelekan begini karena harus dilawan. Cangkemele ya dibalas cangkemele. Kalau cangkemele dibalasnya husnudon, habis kita. Makam-makam sudah diganti semua, wali-wali kita sudah kalah semua. Gresik itu kan Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan siapa lagi tuh di Giri banyak. Sekarang yang besar itu Balawi. Kapan datangnya dia? Tahun 1900. Ngapain aja dulu? Ya ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji mak kiai juga semua ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji doang. Perang kagak? Kagak. Mati di medan perang kagak? Kagak. Lalu hebatnya apa? Ya hebatnya dibesar-besarin. Nih Ki Ageng Purwo juga bisa aja kita bikin YouTube, 20 YouTube Ki Ageng Purwo Waliullah. Kalau malam Jumat ada jam 8 itu ada di Bojonegoro. Tapi kalau jam 12 itu sudah ada di Aras. Allah. Itu 2 tahun aja begitu. Udah orang percaya. Pekalongan bikin YouTube-nya banyak, karomah para wali, lihat itu banyak itu. Dia bisa jalan di air. Udah 4 tahun. Jalan di air. Ada ulama-ulama jin datang, segala macam. Banyak bikin YouTube, bikin konten kreator, keramat-keramat supaya dianggap rajanya para wali. Kenapa sih Allah kok yang bohong-bohong begitu tapi dibiarkan aja? Ya begitulah cara kerjanya Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mana sih hati-hati yang begitu waspada, mana yang mudah dibohongi. Maimun Al-Qaddah itu 200 tahun ngaku cucu Nabi, baru ketahuannya setelah 200 tahun. Mulia dia, semakin ngaku cucu Nabi semakin bohong semakin mulia. Anaknya jadi raja lagi, cucunya jadi raja lagi, buyutnya jadi raja lagi selama 200 tahun. Tapi kebohongan tetap kebohongan. Ulama bangkit di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi ini hanya seorang panglima perang dari Imaduddin Zangki.
Jangan sembarangan, ini pimpinannya namanya Imaduddin. Imaduddin Zangki punya anak namanya Nuruddin Zangki, tapi belum berhasil. Berhasil pada saat siapa? Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin. Saya namanya Imaduddin, adik saya Nuruddin meninggal dunia. Nisan saya Salahuddin, lengkap semua itu ada. Kalau Ansori ini nggak pakai din. Kalau pakai din Ansoriuddin. Karena kalau orang Banten itu yang nama din itu banyak sekali. Kenapa? Daerah Jawa banyak din tapi tidak sebanyak di Banten. Kenapa? Karena dari zaman dulu sultan-sultannya pakai din semua. Hasanuddin, ini sultan pertama. Sultan kedua nggak ada dinnya. Sultan ketiga Nasruddin. Kemudian Sultan Aliuddin, Sultan Rafiuddin dan lain sebagainya. Banyak juga yang pakainya Zainal Arifin, Sultan Zainal Asikin. Ada yang pakai Muhyiddin, pakai din juga tuh Sultan Muhyiddin. Terakhir Sultan Sofiyuddin. Nah itu ciri-ciri nama-nama khas Banten. Nah ini ibu bapak, kita harus menjaga sejarah ini. Tanah ini tanah pusaka. Dulu leluhur kita menjaganya luar biasa dengan darah dan air mata. Tidak boleh hasil kerja keras daripada leluhur kita kemudian dihapuskan begitu saja sejarahnya dengan disisipkan sejarah-sejarah palsu untuk kemudian dikuasai. Nih kalau di Ngelumber apa namanya, Ngelumber dibangun makam Habib palsu, misalnya Syekh atau Habib Ahmad As-Segaf wafat 1700, dimerekin penyebar agama Islam di Ngelumber. Walaupun hanya sederhana begitu, lama-lama kiai-kiai kita yang dulu ngaji di Mbah Hasim, ngaji di Mbah Khalil, hilang semua peran-perannya bahwa ini yang betul-betul menyebarkan Islam. Nanti lama-lama ada anak KKN di IAIN, orang Ngelumber kuliah di IAIN, coba kamu ada makam keramat apa di desa kamu, tulis skripsi di situ. Wah ini yang lain kan kiai-kiai kita makamnya nggak mau digede-gedein, di keramat-keramat itu biasa-biasa aja. Akhirnya dia taunya yang palsu ini. Sejarah masuknya Islam di Ngelumber oleh Habib Ahmad As-Segaf tahun 1700, padahal bohong. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Cara untuk menghancurkan bangsa dan menguasainya, pertama rubah sejarahnya, lalu hapus sejarah dan hubungan mereka dengan leluhurnya. Seakan-akan mereka hanya tahu mereka orang-orang budak, orang-orang awam yang mudah untuk ditundukkan. Satu generasi itu semua bangsawan-bangsawannya akan menjadi kambing. Generasi ketiganya sudah akan menjadi bebek. Itu orang Eropa yang nulis begitu. Jadi para politisi Eropa itu cara dulu menjajah bangsa Indonesia, Malaysia, terus di Yaman, segala macam itu caranya dia kuasai secara ekonomi, kekuatan militer, agar dia selamat menjajah di situ ratusan tahun. Sedikit demi sedikit bangsawannya ditundukkan dengan sejarah palsu. Nah kemudian diciptakan sejarah ini, disiapkan ketika masih hidup ini bangsawan pertama, pastikan dia akan melawan. Ini diumpetin dulu bukunya. Kalau sudah mati semua satu generasi, generasi kedua anaknya ini dikasih sejarah ini. Ini dulu, ini kan ditulis ketika ayah kamu hidup. Ketika ayah kamu hidup, ayah kamu kan nggak ngomong apa-apa. Setuju berarti dengan kitab ini, padahal ayahnya itu nggak tahu kitab itu. Kayak sekarang Mbah Hasim. Mbah Hasim dibawa terus kan. Dulu Mbah Hasim diam saja dengan Balawi, nggak ada Mbah Hasim ngomong bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Padahal memang nggak ada urusannya Mbah Hasim dengan nasab Balawi itu, karena dulu nggak ada yang ngaku-ngaku kami cucu Nabi, di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah. Zaman Mbah Hasim nggak ada yang begitu, semuanya cium tangan sama Mbah Hasim, semuanya di kakinya Mbah Hasim semua itu para habaib. Sekarang aja kiai-kiai kita nyium kakinya habaib. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Hasim, dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Khalil Bangkalan, dulu mereka yang ngemis-ngemis kepada Syekh Nawawi Tenara. Saya punya suratnya Utsman bin Yahya ngemis-ngemis pada Syekh Nawawi Tenara, ngemis-ngemis, pengen diberikan sebuah tanda tangan oleh Syekh Nawawi Tenara agar kitabnya bisa dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi tidak mau.